Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok yang membahas mengenai konteks agama yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ramadita Zahra, kemudian ada Vivi Afia Ramadita Hermawan, dan selanjutnya ada Rapli Ardida. Nah, kelompok kami membahas mengenai identifikasi film Black Hawk Down dalam konteks agama melalui pendekatan normatif power. Gimana sih hubungan antara film tersebut dalam konteks agama dengan melihat melalui teori normatif power itu akan dibahas oleh kelompok kami. Next, selanjutnya ada pengenalan film akan dibahas oleh rekan saya yaitu Rapli Ardida. Baiklah, sebelumnya pengenal film Down itu menceritakan kisah nyata tentang operasi militer Amerika Serikat yang gagal di Mogadishu, Somalia pada tahun 1993. Operasi ini bertujuan untuk menangkap dua pemimpin faksi yang bersaing dalam Perang Saudara Somalia. Film ini menggambarkan pertempuran yang brutal dan berdarah, di mana 18 tentara Amerika Serikat tewas dan lebih dari 70 lainnya terluka. Selanjutnya adalah hubungan film dalam konteks agama. Nah, hubungannya itu adalah terdapat dalam latar belakang dan pengaruh agama dalam konflik film ini. Kita bisa lihat Somalia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Jadi konflik internal di negara ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan. Oke, baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Vivi Afia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana keterkaitan dengan pendekatan dari normatif power itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pendekatan normatif power, terutama dalam konteks hubungan internasional, itu berfokus pada bagaimana norma-norma tersebut dan juga nilai-nilai yang ada mempengaruhi perilaku negara dan aktor lain dalam menjalankan sebuah hubungan internasional. Jadi norma ini bisa mencakup prinsip-prinsip, etika, moral, dan nilai budaya yang dapat membentuk dan membenarkan tindakan politik maupun tindakan militer yang diambil oleh suatu negara. Apabila kita melihat dalam film Black Hawk Down dan intervensi militer Amerika Serikat yang dilakukan di Somalia, pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma Amerika termasuk norma-norma agama serta nilai-nilai kemanusiaan punya peran sendiri dalam pengambilan keputusan untuk melakukan intervensi. Kayak seperti contohnya Amerika Serikat memiliki sejarah yang sangat panjang dalam menggabungkan organ-organ agama dengan juga kebijakan luar negeri seperti norma-norma Kristen yang terdapatnya di dalam nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Sedangkan ketika kita membahas tentang Somalia, intervensi militer dapat dilihat sebagai upaya untuk mengakhiri kekacauan dan penderitaan manusia yang diakibatkan oleh perang saudara maupun kelaparan. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan inilah dapat digunakan untuk membenarkan tindakan intervensi itu sendiri. Penjelasan apakah norma-norma agama Amerika Serikat diinterpretasikan dan digunakan untuk membenarkan intervensi militer di Somalia. Seperti yang telah saya jabarkan sebelumnya, norma-norma agama seringkali mempengaruhi pandangan moral maupun etika yang mendasari keputusan politik dan militer. Nah, seperti yang di sini, di Somalia, beberapa norma agama yang berlaku di Amerika Serikat dapat digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut. Sebagaimana contohnya yaitu pada konsep just war dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa perang pada akhirnya dapat dibenarkan jika dilakukan untuk melindungi yang tidak bersalah dan mengembalikan perdamaian. Mungkin telah digunakan untuk membenarkan intervensi militer dengan tujuan kemanusiaan. Namun, kita perlu mengetahui juga, walaupun terdapat ini, bahwa justifikasi resmi untuk intervensi militer di Somalia lebih berfokus pada alasan kemanusiaan serta alasan stabilitas yang umumnya didasarkan pada kombinasi nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan strategis. Lalu, Oke, apakah selanjutnya. Oke, mungkin akan saya kembalikan ke Zara. Oke, selanjutnya materi mengenai bagaimana apakah norma-norma agama dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di Somalia. Jawabannya terdapat 5 poin, yaitu yang di sini, meskipun film ini menggambarkan sisi kelam dari intervensi militer, potensi norma-norma agama untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di Somalia masih dapat ditemukan di beberapa aspeknya, yaitu tertera di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, pengakuan kesalahan dan penyesalan. Jadi maksudnya di sini tuh film ini dapat menunjukkan kegagalan dan konsekuensi negatif dari operasi militer dari Amerika Serikat di Somalia. Nah, pengakuan ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun rasa saling percaya dan rekonsiliasi antara Amerika Serikat dan rakyat Somalia. Kemudian poin yang kedua yaitu penekanan pada kemanusiaan bersama.
Ternyata film ini menunjukkan penderitaan rakyat Somalia akibat adanya perang dan intervensi militer. Hal ini dapat membagikan rasa empati dan solidaritas dari penonton, sehingga penonton itu mendorong untuk mendukung upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Somalia itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pesan tentang perdamaian dan pengampunan. Beberapa pemain di film ini menunjukkan keberanian dan kemurahan hati, bahkan di tengah-tengah situasi yang saat itu perang brutal. Jadi pesan tentang perdamaian dan pengampunan ini dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Somalia untuk mengatasi trauma masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian ada peran pemuka agama. Nah, film ini menunjukkan peran pemuka agama dalam membantu rakyat Somalia melewati masa-masa sulit. Hal ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan positif untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di masyarakat yang dilanda politik. Kemudian ada unsur pentingnya dialog dan kerjasama. Nah, kegagalan operasi militer di Somalia ini menunjukkan bahwa solusi militer tidak dapat menyelesaikan konflik secara permanen. Film ini dapat mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok yang berbeda di Somalia untuk menemukan solusi damai dan berkelanjutan. Jadi, materi mengenai film Back Hold On menurut konteks agama dalam teori normatif power ini ternyata menimbulkan pro dan kontranya bagi Amerika Serikat, khususnya di Somalia itu sendiri. Demikian materi dari kami, semoga bisa bermanfaat dan juga membuka pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.